Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jumpa lagi kita dalam Renungan Harian atau Pastor Message GBI PPL. Hari ini saya percaya kita senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Hari ini izinkan saya berbagi kepada saudara tentang renungan bagaimana kita membuat Tuhan nyaman. Mungkin ini agak membingungkan, tapi mari kita simak renungan berikut ini. Saya buka dengan kita membaca firman Tuhan beberapa ayat dari Matius 8 ayat ke-18. Berbunyi demikian, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi?" Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita merenungkan bahwa di dalam kehidupan Yesus pada waktu dia ada di bumi ini, dia itu sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia. Jadi di dalam kehidupannya, Yesus juga berkaitan dengan rasa nyaman di dalam tubuh jasmaninya. Buktinya ketika orang banyak sudah mulai mengelilingi dia, ribut sana, ribut sini, berisik sana, berisik sini, dia mulai kelihatannya tidak nyaman. Makanya dia bilang, ayo kita bertolak ke seberang. Tentu saja untuk menghindari kerumunan orang-orang waktu itu. Nah, dikaitkan dengan mengikuti Yesus, seseorang tadi berkata, "Tuhan, aku mau mengikuti engkau." Lalu Yesus berkata, "Serigala punya liang, burung punya sayang, aku sendiri tidak mempunyai sesuatu untuk meletakkan kepalaku." Nah, ini berkaitan dengan rasa nyaman. Dia bilang seolah-olah kamu ikut saya akan banyak mengalami hal yang tidak nyaman. Nah, demikian juga dengan kita sekarang. Kalau kita renungkan, mungkin banyak di antara kita mengalami bahwa mengikuti Yesus ternyata tidak enak ya, banyak tekanan, banyak hambatan, banyak tantangan, banyak sekali aniaya dari sisi rohani, terutama di mana ibadah kita dibatasi, dipersulit dan sebagainya. Nah, kembali kepada kenyamanan tersebut, ternyata tetap kenyamanan ini mempunyai merupakan suatu kebutuhan bagi kita. Nah, setiap orang mempunyai standar kenyamanan berbeda-beda. Kalau anak saya atau kami mau bepergian, saudaraku, ketika kami masukkan mobil, terakhir sebelum berangkat, anak saya selalu membawa bantal dan guling. Itu fakta bahwa kenyamanan itu buat mereka perlu. Satu kali saya tanya, "Kenapa bawa guling kamu?" "Aku nggak bisa tidur kalau nggak bawa guling." Nah, ini berkaitan langsung dengan kenyamanan dia. Yesus pun mempunyai standar kenyamanannya sendiri. Kita pelajari ada satu tempat di mana Tuhan Yesus itu merasa nyaman sebagai manusia dan sebagai Allah. Dan kita akan belajar dari sisi ini. Salah satu tempat yang paling favorit untuk Tuhan Yesus merasa nyaman adalah rumah Maria, Marta dan Lazarus. Kalau saudara baca di dalam Injil-Injil yang kita miliki di dalam Alkitab, tempat ini merupakan tempat yang nyaman bagi Tuhan Yesus. Nanti akan kita bahas. Kenapa? Karena 6 hari sebelum Yesus itu menghadapi kematian, 6 hari sebelum Paskah, tempat terakhir yang dia datangi adalah tempat Maria, Marta dan Lazarus ini. Itu saudara bisa baca di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Nah,
Di tempat ini kealahan Yesus terlayani, kemanusiaan Yesus juga terlayani. Kita tahu bahwa ketika Yesus datang, Maria melayani kealahan Yesus. Bagaimana dia melayani? Maria ketika Yesus datang langsung duduk diam di kaki Yesus, dengarkan Tuhan Yesus berbicara, berkhotbah, menasehati dan sebagainya. Lalu dia melayani Yesus dengan ketaatan dia, dengan kasihnya. Dan di ayat yang lain, Maria itu memecahkan buli-buli berisi minyak narwastu yang mahal. Itu pelayanan kealahan yang Yesus dapatkan dari Maria. Bagaimana dengan kemanusiaannya? Kemanusiaannya pun terlayani. Saudara tahu bahwa Marta ketika Yesus datang akan sibuk di dapur. Dia siapkan mungkin sate kambing lah, rendang dan sebagainya. Itu membuat Yesus nyaman karena dia kemanusiaannya terlayani. Dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa mungkin ngopi, saudaraku. Saya tidak tahu, tapi hal-hal yang seperti itu yang Tuhan Yesus dapatkan. Nah, ini merupakan menjadi perenungan bagi kita hari-hari ini. Bagaimana kita juga ternyata bisa belajar dari Maria dan Marta untuk melayani kealahan dan kemanusiaan Yesus. Saat ini kita bisa datang kepada Tuhan di dalam hari-hari kita, di dalam waktu-waktu kita, saat teduh kita. Kita mulai dengan memuji, naikkan pujian syukur, penyembahan kepada Dia. Kemudian kita baca firman Tuhan, kita renungkan. Itu merupakan pelayanan kita terhadap kealahan Yesus. Kita dapatkan hal-hal yang baru di dalam perenungan itu, kemudian kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kealahan yang kita bisa layani terhadap Tuhan kita. Datang di kaki Tuhan, bersujud di kaki Tuhan, berdoa, memuji, menyembah, renungkan firman Tuhan. Ketika kita dapatkan sesuatu, kita lakukan dengan ketaatan. Nah, bagaimana dengan kemanusiaannya? Pak, Yesus kan sudah mati dan sudah bangkit, sudah naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 25, orang-orang bertanya juga hal yang sama. Tuhan, Engkau berkata bahwa ketika Engkau lapar, kami memberi Engkau makan. Ketika Engkau haus, kami memberi Engkau minum. Ketika Engkau telanjang, kami beri pakaian. Ketika Engkau menjadi orang asing, kami berikan tumpangan. Ketika Engkau di penjara, kami kunjungi Engkau. Kapan itu terjadi? Mereka mempertanyakan hal yang sama. Mungkin hari ini juga kita tanyakan, Tuhan sudah naik ke surga. Ternyata Tuhan Yesus mengatakan begini, barang siapa melakukan hal-hal tersebut kepada saudaraku yang paling hina dina, dia melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, sekarang di dalam kehidupan masa pandemi ini ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada orang kehilangan penghasilan, ada orang menjadi kekurangan dan sebagainya. Kita bisa melakukan hal-hal tersebut bagi mereka. Kita bisa memberikan mereka minum, memberikan mereka makan, memberikan mereka pakaian dan sebagainya. Itu kita melakukan untuk melayani kemanusiaan Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita belajar bahwa di dalam keadaan kita saat ini, kita bisa melayani Tuhan di dalam kealahannya, kita bisa melayani Tuhan di dalam kemanusiaannya. Dengan dua hal tersebut, kita melakukan pelayanan Maria dan kita melakukan pelayanan Marta untuk menjamu Tuhan dan membuat Tuhan nyaman di dalam kehidupan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan, bagaimana kami boleh membuat Tuhan nyaman lewat duduk diam di kaki Tuhan, memuji menyembah Tuhan, berdoa, kami merenungkan firman Tuhan, kami dapatkan sesuatu dan kami lakukan dengan taat. Kami juga melayani kemanusiaan Tuhan dengan memberkati sesama kami, memberikan perhatian bagi mereka, menolong mereka sebisa kami, dan membantu mereka menjadi lebih baik. Terima kasih buat renungan hari ini. Berikan kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami.
Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.